Oke, Oh gitu. ayo mulai. Oh udah di-record. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Heboh Ini Cret. aku nggak seheboh FIWS ya. Aku nggak lihat BTW SIWS-nya kemarin, Kang. So sorry. Soal, soal nggak ini emang Pasti nggak. jauh lebih baik karena latihannya 2 hari. Nanti Selasa FIWS lagi deh. Jaraknya cuma sebentar. Oh iya, ya karena kan Selasa, ini ya. Kamisnya Oh libur. Selasa bukan Kamis. Oh iya Kamisnya kan benar. libur. Tarik Selasa. Oke, oke. Semangat ya. Minggu depan ada Match News di libur. Gak ada sih Cuma 2 harusnya. hari. Gak tahu, gak tahu, Yaudah kita buka gak tahu, gak mau tahu. acara koala. Koala itu apa kompetisi? Kompetisi dikira manasik haji kali ya. Koala kumpulan obrolan ala-ala. Nah itu dia. Wih, nanti ada sound efeknya. Jadi Sip, hari ini ngedit. pembahasannya mengenai merger bank. Merger bank syariah. Merger bank syariah di bawah asuhan BUMN. Hmm. Yaitu Bank BNI Syariah, BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan BTPN BTPN Syariah. syariah. BTPN apa BTN sih? BTPN. Ketahuan nggak baca. Eh, Aku nggak BTPN baca. apa? BTPN, Oh, BTPN. BTPN, BTPN wow. syariah. BTPN Syariah. Jadi kenapa 4 bank ini harus di merger? Apakah benar akan di merger Februari 2021 nanti? Atau hanya Eh, sekadar isu saja Oke, yang Kang belum Fatrul, diangkat? sedikit klarifikasi. Kalau Ya, di kalau di PowerPoint yang Kang Fatrul kasih dari itu ya, cuma 3 bank sih. BNI apa Syariah, aja? BRI Syariah, sama Bank Mandiri Syariah. Oh ya udah berarti itu. BTN nggak diajak, kasihan. Nggak, Oke, jadi ya udah 3 bank itu berarti ya. 4 bank saya tahu. Jadi Pembukaan macam apa ini? lagi nggak on fire, Din. Ayo, oke. Udah mau hari-hari terakhir jadi gini. Next. Udah, biar tidak terlalu banyak informasi yang fiktif, langsung saja diberikan kepada pembicara utama kita hari ini. Oh enggak loh. Dina, Hari ini kita ngobrol-ngobrol aja. ya udah, pemantik diskusi kita hari ini, pemantik obrolan kita hari ini. Dina, Saya Bambang. siapa nama lu? Hah? Siapa nama Dina. lu? Punya orang. Dina, Punya orang. Dina punya orang. Punya Irsyadin. Direkom. Bodo amat. Kok punya Irsyad sih? Kita nggak usah bahas-bahas Irsyad di sini deh. Bawa-bawa itu si Sebal. Mas Aslam. Betul, ini akan ditaruh di YouTube ya, Koala. Mohon maaf. I- Tapi kayak nggak ada yang lihat sih, Iya, jadi dan oke oke. yang lihat cuma kamu safety aku udah. Iya ya udah. Oke, baik. Akan saya Siap, silakan pantik. kepada Mbak Dina. Persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kang Fatrul atas pembukaannya yang luar biasa sekali. Itu nyindir, nyepet atau gitu? Uh, Pertama, saya turut bangga dulu dong, karena Bank Syariah, ekonomi Islam itu dipandang di negara kita tercinta, negara Indonesia, dan menjadi perhatian juga oleh Menteri BUMN kita yang sekarang. Terus, sebenarnya untuk bahas merger Bank Syariah ini,
perlu di note dulu di awal kalau misalkan merger bank syariah ini bukan merger bank syariah keseluruhan. Kayak bank-bank syariah yang swasta itu nggak di-merger, tapi di sini yang di-merger adalah merger bank syariah BUMN. Jadi yang di bawah BUMN. Apa aja itu yang tadi udah Kang Fatul sebutin? Apa Kang? BNI, BSM, Syariah, BRI syariah ya. 3 bank itu. Syariah. Dan sebenarnya wacana ini udah ada sejak zaman Menteri BUMN Pak SBY. Siapa tuh Kang? Menteri BUMN pas zaman Pak SBY. Dahlan Iskan. Iya, Pak Dahlan Iskan. Jadi pada waktu itu BI, Bank Indonesia, apa namanya itu? Menyarankan ke Menteri BUMN Pak Dahlan Iskan untuk merger bank syariah. Yang tujuannya untuk membuat satu bank syariah yang besar gitu. Karena pada saat itu dinilai kalau efisiensi dari bank syariah itu belum maksudnya belum tinggi, masih rendah gitu. Jadi cost-nya, biaya operasionalnya, terutama di IT, cost untuk pengembangan digital IT itu masih tinggi. Nah, itulah kenapa akhirnya BI menyarankan untuk merger bank syariah. Dan sebenarnya kalau misalkan tujuan pada tahun 2013 itu ya, wacana itu kan di 2013. Itu agar bank syariah itu bisa ke bank buku 3. Bank buku 3 itu berapa Kang nilainya? 9 triliun. So tahu bang. Salah. Bank buku 1 itu 100, bodo amat. Bank buku 1 itu 100 M sampai 1 T, bank buku 2 itu 1 T sampai 5 T, bank buku 3 5 T sampai 30 T, bank buku 4 itu di atas 30 triliun. Nah, pada saat Beda 2013 dikit itu lah. tujuannya, ya beda dikit. Dan itu termasuk bank buku 3 sih, 9 T juga. Iya, 9. Dan nggak salah, jadi nggak salah. Dan pada saat itu di tahun 2013 itu kayak tujuannya adalah biar tercipta nih bank syariah yang buku 3 gitu. Dan sebenarnya kalau misalnya saat ini kayak udah ada sih beberapa bank syariah yang buku 3 kayak BNI Syariah udah buku 3 nih tahun ini. Terus BSM pastinya sama BTPN Ya. Syariah kalau nggak salah bank buku 3 pada tahun ini. Nah, tujuannya sekarang adalah untuk ke bank buku 4 gitu. Oh, iya Terus iya. udah sih sebenarnya gitu doang. Bohong banget. Masih ada lagi kayaknya. Beneran. Udah sih itu doang sebenarnya. Jadi gitu, dan kan tadi udah disebutin ya tujuannya kenapa harus merger biar lebih efisien. Dan kalau misalkan kita lihat sekarang ya, kalau misalkan mau nyari bank syariah di daerah tuh kayak susah gitu kan. Yang ada di daerah tuh biasanya bank apa bang? BRI Ya BRI. konvensional. Nah untuk nyari bank konvensional yang pada akhirnya ya karena nggak ada ya mau gimana lagi pakainya akhirnya bank konvensional karena nggak ada bank syariahnya. Yang memang kalau misalkan untuk membesarkan suatu perusahaan atau bank itu pasti cost-nya tinggi, makanya kenapa perlu merger kayak gitu. Gitu sih. Iya iya. Terus tadi Kang Fatrul tuh nge-share PowerPoint. Nah, itu jelasin dong, Kang. PowerPoint. Ini PowerPoint-nya aku buka lagi ya. Ntar, mau yang siapa, Din? Siapa aja? Aku buka yang tadi kan Dina kayaknya baca yang Pak Alfi ya, yang 3 bank itu. Atau udah dibaca semua, Din? Lihat sekilas sih sebenarnya belum Sekilas ya. dibaca-baca lebih pasti. Aku juga baru download sekilas aja, belum dibuka. Itu belum dibaca namanya kalau baru di-download. Kayak pakai bahasa Inggris lagi nih. Siapa nih? Nih, Ah, ini ya yang Pak Alfi aja udah. yang Pak Alfi ya itu udah merangkup ini sih maksudnya semua. Cuma Enggak sih, nggak kenapa merangkum semua sebenarnya. ya maaf salah redaksi. Mandan siapa? Maksudnya sudah ada beliau menganalisisnya dari berbagai sisi.
Ini merger Nah, skenario. sebutin dong, Kang. Ini bukan BTPN, Din, benar berarti BTN Syariah, Bank Tabungan Negara. Tapi memang tidak diajak, tidak diisukan buat merger, Oh bukan ya, tidak diajak, tidak diisukan buat merger. Mungkin oh iya secara bener. analisa saya sebagai orang awam, kenapa BTN Syariah tidak terlalu diikuti, tidak terlalu diisukan. Nah, BTN Syariah ini lebih ke arah, aduh ngelag, HP, laptop Lebih ke ngelag, arah. lebih ke arah pembangunan perumahan. Ya mungkin satu Oh, bank difokuskan mungkin, karena kan saya sebagai orang awam itu. Terus kenapa sih harus merger? Ini bisa secara apa namanya tuh, tadi benar kata Dina, biar meningkatkan aset. Jadi kalau misalkan diadu ini kita bank syariah di Indonesia dengan bank syariah mungkin Malaysia bahkan di Inggris, pasti kalah nilai asetnya kan. mm-mm. BNI Syariah misalkan dengan bank yang di Inggris itu bagaimana, terus atau bahkan dengan negara tetangga dengan yang bank di Malaysia, Islamic Bank Malaysia atau apa namanya, CIMB-nya mungkin akan apa namanya tuh jauh. Mm-mm. Nah, kalau misalkan di merger nanti apa namanya tuh kita bisa jadi kayak misalkan nama banknya Bank Indonesia Syariah gitu ya. Nanti asetnya tinggi karena itu gabungan dari 3 bank dan bisa bersaing di ibaratnya di luar negeri. Cuma secara kuantitas kalau ditanya sebenarnya kalau ditanya bank syariah di Indonesia nanti akan makin banyak mungkin ke depannya karena pasti dilirik. Cuma untuk yang asetnya besar ini nanti dari bank merger ini gitu. Ini ada nih di PPT-nya Pak Igi yang PPT yang ketiga yang 16 MB Mm-mm. ada Oh ini ini ya, kan yang increase capital, better products, service level, sama be incorporated. yang dampak merger nih top global player. Ada nggak di Mana? Halaman berapa sih? slide ke berapa ini? Ada nggak ke bawah Commodities sebelum unit, advantage and challenge, 1, 2, 3, 5 terakhir lah. license. Top global player market cap USD 9 billion. Oh, aku salah buka kayaknya. Yang Pak Igi. Yang covernya bagus. Kenapa tuh Kang jelasin? Kayaknya ini nggak tahu ya, tapi belum di riset lagi. Tapi nanti kalau misalkan ini kan project amanah nih, Mm-mm. lihat yang besar tuh RRG Bank and Invit Corp. Atau aku share screen aja deh. Boleh? Gak Nggak usah. usah deh, Kamu juga ada kan ya? nggak usah. Tuh market cap-nya. Dubai Islamic Bank, Alina Bank, Masraf Ar-Rayyan, Boban Bank, Bank Al Bilad. Ini project amanah ini apa namanya tuh? BTW ada dua sih, BTN sama BTPN ya. BTPN yang swasta ya. Tapi BTP, oh iya nggak tahu tuh BTN ada Eh, dua. gimana sih kita? Aku searching dulu deh. Terus nih kok Terus dampak terus dampak lanjutin. dampak mergernya nih di Pak Igi. Asetnya 250 triliun. Terus Oh, equity BTN to itu Bank 19 Tabungan Negara, triliun. BTPN itu Bank Tabungan Pensiunan Nasional. Beda berarti ya. Beda. Terus ROE-nya, terus ininya cabangnya juga jadi banyak Mm. 254, ATM-nya juga Dan jadi ya dan mungkin 1.387. Nasabahnya 14 juta. dan yang
Mhm. masih Dan kalah. yang masih menjadi masalah sebenarnya waktu kenapa 2013 itu di masa kepemimpinan Pak SBY belum jadi merger istilahnya gitu, adalah karena, bank-bank ini tuh udah jadi bank yang terbuka. Hmm, Jadi diperjualbelikan di pasar pasar modal modal. gitu. Iya, iya. Dan makanya pada akhirnya sekarang pun nanti, keputusannya juga nggak cuma di kementerian, karena kan nomor satu itu yang harus dilihat itu kan nasabah kan, sama Mhm, pemegang modal. Jadi nanti iya, gimana kata RUPS. mereka, mhm, gimana kebijakannya dan lain sebagainya gitu. Ya ini. Betul, betul. Tapi memang ini sih dampaknya tuh selain itu apa namanya tuh selain asetnya nanti jadi besar terus satu standarisasi bank syariah nantinya. Tapi ini ada tantangan juga di PPT-nya Pak Igi. Nah, Apa tuh? apakah nanti market share ini akan meningkatkan pangsa pasar, terus sumber daya Mhm, manusia. Kalau misalkan di merger kan otomatis kayak misalkan eh, PHK. PHK bisa jadi soalnya bank syariah, misalkan BNI Syariah sama BSM yang awalnya kantornya berdekatan jadi cuma satu kantor kan. Mhm, Bisa jadi berubah gitu. Apalagi sekarang udah digital gitu, transfer nggak transfer terus store tunai juga nggak perlu ke bank kan. Store tunai bisa ke ATM. Kalau mhm. ATM-nya ada di mall-mall biasanya kan ada. Itu. Terus status bank nanti akan menjadi bank BUMN atau anak usaha bank BUMN. Karena kayak BSM juga tuh masih bank ini kan nggak salah bank anak Dia usaha. udah Oh udah ini BNI yang BNI anak kalau nggak usaha salah ya. yang masih di bawah BNI. BNI. Soalnya BNI masih Syariah yang masih di bawah BNI. soalnya kita BNI ke BNI Syariah nggak kena nggak kena cas ya Charge. charge. Terus permodalannya Makanya pakai flip. oh, Enggak. gitu. Banknya nggak bisa ke semua bank, Flip. Terus permodalannya, Mau transfer kemana sih? Oke, lanjut. terus target marketnya memiliki target pasar yang berbeda. BNI Syariah mungkin apa namanya tuh lebih ke apa yang dilihat tuh di samping ke anak muda kayak gitu, terus beda sama BSM. Kalau BSM lebih ke arah bisnis biasanya Mhm, sebelum diambil BNI, sebelum virtual akun apa namanya tuh virtual akun jadi rame tuh. Ingat BSM tuh jadi banyak yang dipakai sama kayak iGrow sama apa lagi ya waktu itu tuh lembeng tahu nggak lembeng cuma dia mati bukan mati dia nggak dikembangin lembeng lembeng tuh yang beli kambing mhm, standar mas lembeng terus iGrow juga waktu itu sekarang udah virtual akun mungkin ya kamu pas transfer ya Din mhm. bisa pakai bank apa aja ya Iya. Dan sebenarnya kalau di masih itu yang BSM kedua di apa namanya? khusus BSM Heeh, tuh jadi target pasarnya mungkin BRI Syariah mungkin ke arah yang UMKM-nya. Dan nanti kan kalau misalkan disatuin, apakah bisa fokus, apa namanya, target pasarnya apakah akan nantinya kebagi tiga lagi atau tetap, apa namanya tuh, punya pasar sendiri gitu, punya target pasar sendiri. Tuh. iya. Gimana Din? Lanjut lagi. Oke, lanjut. Sebenarnya itu dijelasin sih di PPT yang kedua, kalau misalkan di setiap bank itu ada advantage sama ada challenge-nya. Hmm. Ya, seperti yang Kang Fatul ucapkan tadi. Cuma di sini ada pengklasifikasiannya lagi gitu. Yang Mandiri Syariah dia untuk customer base, outlet IT, digital presence. Kalau BNI Syariah lebih yang ke international presence, credit card platform. Terus dia, Hmm. aku juga baru tahu sih ini ada Syariah specific segment untuk Islamic Hmm. community, Salafi, Syariah developer, dan lain-lain. Terus Hmm. dia ada e-channel service level. Nah, kalau BNI Syariah, dia ini, apa namanya, TBK status, Hmm. apa namanya, perusahaan yang terbuka, sama dia lebih ke outlet juga ada gitu. Hmm. Ya, ya. Nah, challenge-nya ya masing-masing kayak satu sama lain, Mandiri menutupi yang BNI, BNI Iya, menutupi yang Mandiri, dan BRI, dan sebagainya gitu. betul. Gitu sih.
luar biasa. Tapi emang tantangan bank tuh sebenarnya orang-orang udah mulai jadi bank tuh apa sekarang bukan buat investasi gitu, Din. Dulu mungkin zamannya deposito tuh Iya sih, benar. belum belum musim belum musim apa namanya tuh eh pasar modal, belum musim mungkin orang-orang lari ke emas, belum musim sekarang kan kayak vintage vintage peer to peer kayak gitu. Lebih kayak oh ya lebih aman di deposito gitu. Ada penjaminnya, ada apa namanya tuh bagi hasilnya, terus lebih inilah gitu safety. Pas sekarang kan orang daripada deposito mending ke saham, mending Itu ke peer to peer. tergantung ini sih. Sebenarnya itu lebih Kebutuhan, tergantung perspektif. kebutuhan, perspektif, sama apa sih namanya, tingkat risiko Tapi yang diambil. Karena gini, iya, kalau misalkan tujuan dia jangka pendek, kayaknya lebih ke deposit aman gitu, atau peer to iya, peer yang jangka waktunya. Atau misalkan pendek. kebutuhan dia tuh pasti, Cuma ya emang misalkan kata kayak misalkan dia dapat uang kuliahnya lebih awal, BTW this meeting will end in 10 minutes. Oke. Kayak misalkan dia dapat uang ya, bayaran kuliahnya awal, akhirnya didepositin dulu. Karena kan itu kayak semacam just bagi untung iya, kan, nggak bagi rugi. Jadi iya, suatu kepastian. iya sih. Akhirnya didepositin. Yang nggak Iya. mungkin kan kalau misalkan naruh uang-uang yang mau dipakai dan harus Tapi dipakai itu iya, diinvestasiin di saham emang gini apa namanya tuh? like that. Bukan berarti saham lebih bagus daripada deposito, emas lebih bagus daripada saham lebih bagus daripada deposito. Tapi kalau kata Kang Deddy kan diusahakan punya semua. Jadi kayak di Jadi Kang saham Fatul kita punya punya, semua. amin dulu deh ya. Nanti aja aku ceritain kalau ini di saham, misalkan kita punya di emas kita punya di apa namanya tuh deposito kita punya. Memang tujuannya mungkin beda-beda. Terus jangan simpan satu telur dalam satu, apa jangan simpan banyak telur dalam satu keranjang itu kan. Nah, cuma kan yang awalnya kayak aku Din, dulu perspektifnya tuh ya udah semua disimpan di deposito karena dapat bagi hasil. Tapi setelah tahu Iya, ada karena oh iya emas nih, jadi kayak nominalnya berkurang kan, pindahin ke sana. ada instrumen lain Oh untuk ya berinvestasi. ada instrumen lain. Otomatis kan si asetnya bank tuh jadi berkurang kan maksudnya yang awalnya disimpan terus aku ini ada peer to peer nih udah ada apa namanya itu udah ada OJK-nya terus ada dia gabung APSI juga udah masuk sini terus ada kayak apa ya temen ngajakin usaha kan otomatis karena wah lebih untung daripada Bagi deposito gitu ya akhirnya. marilah bagi dan emang ini jadi obrolan sih waktu itu di BRI Bandung BRI Syariah Bandung Mm-mm, waktu itu disuruh nganterin eh, jadi ada pertukaran internship gitu mm-mm, dari UPI ke Malaysia, dari Malaysia ke UPI. mm-mm, Waktu itu kebetulan penanggung jawabnya itu pembimbing aku, Bu mm-mm. Suci. Nah, Bu Suci ini minta tolong ada yang bisa nemenin nggak di grup tuh, nggak ada yang respon. Ya udah aku sekalian bimbingan aja. Ya udah Bu, saya cuma apa kirain tamu dari Filipina kan jadi ada dua din, ada Filipina sama Malaysia. Kalau Mm-mm, Filipina kan dia Inggris. Bu, mm-mm. dari mana dulu? Kalau dari Malaysia, ayolah boleh. Ya udah terus yang Malaysia. Dari Malaysia ditemenin ke BRI Bandung, magang di sana, BRI Syariah Bandung. Terus Orang itu ngobrolin magang. magang. Makanya Oh, orang terus? BRI Syariahnya tuh kepala cabangnya kaget. Mm-mm. Lebih bagus di Malaysia, maksudnya lebih bagus kalau Bank Syariah sebenarnya lebih bagus di Malaysia. Cuma kata dosen aku Bu Suci itu ini apa namanya itu? Ya soalnya awalnya mau di BI di Bank Indonesia ini Bandung gitu. Cuma nggak kurang kurang inilah maksudnya itu kan negara Kurang ya gitu dia kan dari luar implementatif. juga ya, kurang pas terus akhirnya cari yang rekanan UPI terdekat rekanan ini terdekat ke bank itu BRI Syariah nah terus petinggi ya inilah yang perkenalan kan ada kepala cabangnya ada yang HRD-nya ada yang bagian apa eh, ngobrol So the kan mereka point kumpul is, nah bahasannya tuh ini
Ini terlalu panjang latar belakangnya, tapi biar nyambung. Bahasanya tuh ini, bank tuh, mereka rasain sendiri, orang-orang bank tuh, ngerasa Mm-mm. bank ini nggak akan bertahan lama. Maksudnya, akan ada banknya tuh, fungsi bank itu tetap ada, tapi apakah nanti bangunan banknya itu kan masih ada, pegawai-pegawai Itu bank tuh masih pemikiran ada. siapa? Itu salah satu petinggi di BRI Syariah Bandung. Waktu siapa ya itu, sebagai apa, si bapak itunya tuh, obrolan itu. Oh, terus? Terus kayak, nah itu tantangan terbesar dari bank gitu. Ya bukan hanya bank Oh, syariah, iya bank benar. konvensional pun juga ini. Nanti kan kemungkinan bisa jadi gedung nggak usah terlalu aset yang terlalu besar gitu. Barangkali nanti kalau udah digital kan, yang awalnya mungkin satu kota itu Mm-mm. ada 30 cabang, bisa berkurang jadi 25 cabang kan itu Dikurangi. dikurangin. Bisa mengurangi biaya operasional juga, Operasional ya cost-nya. itu kan. Mm-mm. Pegawai pasti berkurang juga kan. Kayak Iya. gitu. Itu tantangannya. Terus muncul peer to peer kayak gitu. Nah, aku mau masuk waktu itu Din. Cuma tahu diri. Pak cuma nganterin dong, cuma fotoan. Maksudnya Saya tahu diri kenapa? sharing ya saya tinggi-tingginya bro sama kopi aku sama ini Ngelek, Hicks, belakang nggak bisa itulah. denger. Coba kedengeran. Coba ulang. Aku nggak denger. Maksudnya, Kenapa soalnya? jadi ya waktu itu lagi lagi diskusi gitu. Mm-mm. Lagi diskusi, kalau kita yang mahasiswanya ngobrol di belakang. Mm-mm. Jadi kayak mereka diskusi, kita juga diskusi kayak waktu itu dikasih kue gitu kan, jadi kayak makanan khas Bandung, rangin satu-satu. Cuma aku Mm-mm. denger lagi ngebahas itulah gitu masa depan Bank Syariah. Nah, aku mau diskusi, cuma kan nggak enak juga, nggak etis tiba-tiba loncat, tiba-tiba Tiba-tiba, ngomong, uh-uh. Karena beda tiba-tiba meja ikut-ikutan juga gitu, karena istilahnya beda, gitu. beda inilah gitu, beda kelompok gitu. Waktu itu sebenarnya Bank Syariah ini bisa apa yang namanya tuh, bisa nilainya bisa lebih kalau misalkan dia menjual kemanusiaan. Contohnya, Kayak sistemnya rumah zakat. Rumah zakat ini dia tetap digital tapi tidak akan menghilangkan, yes, untuk sementara gitu. Pasti tidak akan menghilangkan apa namanya, stand penghimpunan, karena bukan apa ya namanya tuh, ada juga butuh. orang yang apa namanya tuh, butuh buat kayak interaksi. Jadi kayak Mm-mm. orang yang bayar zakat nih di rumah zakat pasti didoain kan. Mm-mm. Rasanya doanya juga Nah kayak itu ini. doanya ini gitu. Terus kayak misalkan apa namanya tuh, senyumnya, eh, terus kayak ramahnya kayak gitu. Bank Syariah ada sih kayak gitunya kan, pasti ada. Cuma kan Iya, dan kayak sebenarnya nggak mungkin tutup semua. Cuma maksudnya pengurangan dari sisi cabangnya mungkin ada. Tapi ya kayak nggak mungkin sih tutup semua. Karena kan kalau tutup semua ada enggak, kita masih keluhan. perlu Iya, ada kayak keluhan dan transaksi, sebagainya kan perlu. ya fungsi bank masih ada. Maksudnya kayak pasar modal tetap harus punya rekening bank. Di peer to peer kita harus tetap punya rekening bank. Kecuali Ya, GoPay kalau di sudah. pasar modal bikin rekening bank nggak perlu datang ke sana. Iya, sekuritas Itu jadi jamin contoh di pengurangan EWS. sebenarnya, bukan bukan. Oke. Ngalor Ya, ngidul. intinya tetap perlu sih, benar-benar. Wah, seru Iya. juga dosennya Kang Fatul. Ya, sekedar cerita. Itu Iya sih, sih. benar-benar banget. Saya jadi kayak eh kalau kita ke bank kan, apalagi kalau ke CS tuh, nunggunya lama kan. Kalau Mm-mm. misalkan urusannya apa gitu. BTW kita tinggal 2 menit lagi. Udahan. Lanjutin kalau masih ada yang mau diceritakan. Ya lanjut aja. Belum sesi tanya jawab. Lanjut aja. Oke, sesi tanya jawab ke siapa? Ya, jadi gitu ya Kang. Untuk merger bank syariah pun nggak semudah itu. Setuju, setuju. Walaupun tujuannya
Pasti Sangat bagus. sangat bagus. Terus kan kayak yang tadi Kang Fatul sebutin ada tantangannya apakah setelah di-merger justru orang-orang makin pengen untuk, apa namanya, ke bank syariah, nabung atau gimana? Atau pola pikirnya juga masih sama? Apalagi sekarang terkenal tuh di Instagram apa, X.bank, Jus ah? Oh, S.Bank aku nggak Indonesia. ngikutin Ya itu. ya ya aku sebenarnya juga nggak terlalu ngikutin, cuma intinya di situ mereka juga bukan hanya nggak mendukung bank konvensional, tapi juga nggak mendukung, adanya bank Kurang syariah setuju. gitu. Terus pakai apa Mhm dong kalau belum gitu kan sebenarnya mah. mhm. Oke, so kita tutup dulu nggak Kang nih yang sesi pertama? Ya, Karena less than oke. 1 minute. Oke, kita kembali setelah iklan-iklan berikut ini. Jeng jeng, dadah. Iklan balik lagi. Ya keluar, Din.